Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pertemuan pertama dan anggota kelompok kami ada Bobi Surya Putra Romadoni, Damita Citra Cantika, dan Fitri Rahmawati. Ilmu ekonomi. Menurut Mankiw, studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Teori dan asumsi. Teori dan observasi juga berpengaruh dalam bidang ekonomi, seperti teori hukum permintaan yang dinyatakan jelas oleh Alfred Masal pada tahun 1890. Teori ekonomi tidak selalu muncul dari data angka-angka resmi saja, tetapi juga bisa mengumpulkan observasi perilaku atau respon masyarakat atas dorongan ekonomi. Asumsi dalam ekonomi dapat digunakan sebagai mengkaji pengaruh perubahan kebijakan di waktu mendatang. Model dan cabang-cabang ilmu ekonomi. Model ekonomi ada dua, yaitu model pertama diagram aliran sirkuler, suatu model visual perekonomian yang memperlihatkan bagaimana aliran uang melalui pasar antara rumah tangga dan perusahaan. Model kedua, batas kemungkinan produksi, suatu grafik yang memperlihatkan berbagai kombinasi keluaran yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian dengan faktor produksi tertentu dan teknologi produksi yang tersedia. Cabang ilmu ekonomi mikro. Cabang ilmu ekonomi yang meneliti cara kerja industri-industri individual dan perilaku unit-unit pengambilan keputusan individual seperti perusahaan bisnis dan rumah tangga. Ilmu ekonomi makro. Cabang ilmu ekonomi yang menelaah perilaku ekonomi secara keseluruhan seperti ketenaga kerjaan, output, agregat. Pelaku ekonomi, rumah tangga konsumen, pemilik atau penyedia jasa faktor produksi, memberikan tenaga, tanah, modal, dan keahlian kepada perusahaan. Rumah tangga produsen, bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan faktor produksi. Pemerintah mencakup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat luar negeri melakukan perdagangan, pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pemberian pinjaman, pemberian bantuan. Konsep harga real dan harga nominal. Harga nominal adalah harga absolut mutlak dari suatu barang yang tidak disesuaikan dengan inflasi atau juga disebut harga sekarang. Harga real adalah harga suatu barang relatif terhadap ukuran agregat, harga yang sudah disesuaikan dengan laju inflasi. Ukuran agregat yang paling sering dipakai ialah indeks harga konsumen. Permasalahan ekonomi terkait kelangkaan dan pilihan. Kelangkaan sendiri terjadi karena kebutuhan atau keinginan manusia yang tidak terbatas berbanding terbalik dengan persediaan sumber daya yang terbatas. Hal itu membuat individu atau masyarakat menentukan pilihan antara menggunakan sumber daya yang ada atau memadukan alternatif barang dan jasa yang dapat diproduksi. Sistem ekonomi dapat dipahami melalui 3 pertanyaan dasar. Apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa produk tersebut diproduksi. Dalam kegiatan ekonomi, sumber daya disebut dengan input, sedangkan sumber daya yang telah diolah menjadi barang atau jasa yang akan dimanfaatkan disebut dengan output dari kegiatan produksi. Sumber daya bisa berupa tanah, tenaga kerja, dan modal. Kelangkaan dan pilihan dalam perekonomian satu orang. Sistem ini paling sederhana karena hanya ada satu orang yang menjalankan perekonomian. Namun tetap harus mengambil keputusan yang sama seperti masyarakat yang kompleks. Contohnya, apa yang harus diproduksi, melihat suatu kemungkinan yang akan terjadi seperti waktu, keahlian, sumber daya, dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana cara menggunakan sumber daya. Karena adanya kelangkaan, maka timbullah beberapa pilihan. Maka, pilihan alternatif yang dikesampingkan atau dikorbankan disebut dengan biaya oportunitas. Kelangkaan dan pilihan dalam perekonomian 2 orang atau lebih. Di sini pelaku ekonomi bertambah, maka keputusan yang diambil akan semakin kompleks karena perbedaan pendapat.
Namun, masing-masing pihak dapat merasakan keuntungan dengan spesialisasi atau perdagangan. Menurut teori keunggulan komparatif dari Ricardo, spesialisasi akan menguntungkan berbagai pihak yang melakukan pertukaran, bahkan jika ada pihak yang secara absolut merupakan produsen yang lebih efisien. Seorang produsen memiliki dua keunggulan. Yang pertama ada keunggulan absolut jika produsen memproduksi barang dengan sumber daya yang lebih sedikit, dan yang kedua ada keunggulan komparatif jika produsen dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah. Proses penggunaan sumber daya dalam membentuk modal baru disebut dengan investasi. Investasi yang dilakukan dengan bijaksana dapat meningkatkan nilai manfaatnya di masa depan. Yang berikutnya ada konsep dasar tentang pasar. Pasar sendiri adalah tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli yang terlibat proses jual-beli. Struktur pasar yaitu penggolongan produsen terhadap bentuk pasar, produk pasar, perannya, dan banyaknya perusahaan dalam industri. Yang pertama ada fungsi distribusi, yaitu pasar berfungsi menyalurkan produk kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Sebelum terjadi transaksi jual-beli, akan terjadi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Yang terakhir ada fungsi promosi, karena menjadi tempat berkumpulnya banyak orang, pemasaran produk seringkali terjadi di pasar. Berikutnya, jenis-jenis struktur pasar. Pasar persaingan sempurna. Struktur pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual, namun tidak mempengaruhi kondisi pasar. Contohnya, pasar sayur yang menjual produk pertanian, gandum, beras, kentang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pasar monopoli, suatu bentuk pasar di mana dalam suatu industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Contohnya, Pertamina, PLN, PDAM, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Struktur pasar terdiri dari hanya sedikit perusahaan, tetapi setiap perusahaan memiliki kemampuan yang mempengaruhi harga pasar. Contohnya, industri rokok, industri mobil, industri semen, dan lain sebagainya. Terakhir ada pasar persaingan monopolistik. Suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk yang serupa, namun berbeda di beberapa aspeknya. Contohnya Aqua, Fit, Reebok, dan Adidas. 10 prinsip ekonomi. 1. Tiap orang menghadapi trade-off. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Ketika Anda harus memilih sesuatu, maka sesuatu yang lain pasti dikorbankan. Pengorbanan ini bisa berupa waktu, uang, konsentrasi, atau apapun. 2. Pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Hal ini biasa disebut dengan opportunity cost, yang artinya ialah biaya kesempatan. Kesempatan ini akan hilang dan berubah menjadi satu pilihan yang Anda putuskan. Oleh karena itu, hendaknya Anda mengambil kesempatan tersebut dengan hal yang memiliki nilai sebanding atau lebih banyak. 3. Berpikir secara rasional. Orang berpikir secara rasional maksudnya adalah jika seseorang menentukan keputusan atau pilihan, orang tersebut melakukannya dalam pikiran yang rasional. Seorang akan berpikir secara rasional untuk mendapatkan keuntungan dan apa yang menjadi kerugian dari kesempatan yang dipilih. 4. Tanggap terhadap insentif. Seseorang biasanya akan lebih aktif saat seseorang tersebut mendapatkan keuntungan tambahan dari apa yang ia kerjakan. Contohnya, seorang akan bekerja sesuai porsi saat penghasilannya tetap, tetapi saat ada insentif, maka ia akan bekerja secara ekstra dari sebelumnya. 5. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Pada prinsip ini, yang paling ditonjolkan adalah spesialisasi. Contohnya, yaitu suatu negara akan memproduksi sesuai kemampuan yang paling optimal. Biaya produksi rendah, kemampuan produksi tinggi, kualitas bagus, yang dimiliki lalu menjualnya ke negara lain yang tidak optimal produksinya dari barang tersebut dan barang produksi yang tidak bisa dihasilkan secara optimal, maka negara tersebut
pun akan membeli dari negara lain yang produksinya lebih optimal. 6. Pasar adalah sarana terbaik untuk mengoordinasikan kegiatan ekonomi. Pasar adalah suatu tempat terjadinya interaksi antara produsen, perusahaan, dan konsumen rumah tangga dalam melakukan tawar-menawar nilai atau harga atas suatu barang. Produsen memiliki hak dalam menentukan siapa saja yang akan dipekerjakan dan barang apa yang akan diproduksi. Dan konsumen memiliki hak untuk bekerja di perusahaan mana dan akan membeli barang apa dari penghasilan yang mereka dapat. 7. Pemerintah mampu meningkatkan faktor produksi. Intervensi di bidang ekonomi biasanya dilakukan oleh pemerintah. Melalui pasar, pemerintah bisa membantu pedagang-pedagang di pasar sehingga dapat menguntungkan kedua pihak. Karena hal tersebut, penjual dapat memaksimalkan penghasilan dengan cara menambahkan pemasukan atas barang atau stok dagang sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 8. Standar hidup negara bergantung pada kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa. Apa yang bisa menjelaskan perbedaan-perbedaan yang sangat besar antara satu standar hidup dengan standar hidup lainnya? Di berbagai negara di dunia, jawabannya cukup sederhana, yaitu kemampuan faktor produksi dari suatu negara di mana para pekerjanya dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah besar per satu satuan waktu. Sebagian besar masyarakat hidup dalam standar hidup yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Hubungannya yaitu tingkat pertumbuhan produktivitas suatu negara menentukan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-ratanya. 9. Mencetak uang dalam jumlah banyak, maka harga-harga akan meningkat. Tingkat akan peredaran uang yang tinggi terjadi akibat dari tingginya produksi akan uang tersebut. Hal ini berdampak pada nilai akan uang tersebut menjadi turun. Nilai dari uang menurun, maka harga barang akan naik. 10. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Berlangsung bertahun-tahun, di negara tertentu meningkatnya inflasi akan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Sifatnya hanyalah sementara, namun dapat mengurangi pengangguran. Namun hal tersebut tampaknya tidak terjadi di Indonesia. Sekian PPT dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.